Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Akilah, mahasiswa STAI Hubul Otonduri, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kali ini saya akan membahas kisah mengenai dinasti Utsmaniyah kedua, yang mana pada kali ini saya akan membahas bagaimana asal-usul berdirinya dinasti Utsmaniyah, kemudian peradaban-peradaban apa saja yang ada pada dinasti Utsmaniyah, dan bagaimana keruntuhan dinasti Utsmaniyah kedua tersebut. Nah, dinasti Utsmaniyah kedua sebenarnya bukan dinasti baru, tapi fase lanjutan dari dinasti Utsmaniyah yang sudah berjaya sebelumnya, yaitu dinasti Utsmaniyah pertama. Fase ini dimulai sejak abad ke-17 ketika kekuatan Utsmaniyah tidak sekuat dulu. Wilayahnya masih luas, tapi masalah dalam mulai banyak. Utsmaniyah waktu itu menghadapi tekanan dari Eropa, teknologi militer mulai ketinggalan, dan sistem pemerintahan yang lama yang tidak lagi efektif. Dari sinilah Utsmaniyah masuk ke fase kedua, yaitu fase kemunduran sekaligus fase pembaruan. Nah, itu merupakan asal-usul bagaimana terbentuknya dinasti Utsmaniyah kedua. Kemudian apa saja peradaban-peradaban pada dinasti Utsmaniyah kedua? Yaitu yang pertama, peradaban pada bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, Utsmaniyah kedua mulai berbenah. Selain madrasah agama, mulai muncul sekolah modern yang mengajarkan matematika, sains, militer, beserta administrasi negara. Bahkan banyak pelajar dikirim ke Eropa supaya bisa belajar sistem pendidikan modern. Kemudian, itu berdasarkan dari peradaban pada bidang pendidikan. Kemudian peradaban yang kedua yaitu peradaban pada bidang sosial budaya. Secara sosial dan budaya, masyarakat Utsmaniyah mulai terpengaruh budaya barat. Contohnya, cara berpakaian elit mulai berubah, gaya hidup lebih modern, kemudian muncul perdebatan antara tradisi Islam dengan tradisi budaya barat. Ini membuat masyarakat terbagi antara pro pembaruan dan ingin mempertahankan tradisi lama. Jadi, masyarakat ada yang sebagian ingin mempertahankan tradisi lama, ada yang sebagian ingin merubah sosial budaya mereka dengan mengikuti gaya hidup budaya barat. Nah, itu bidang sosial budaya. Kemudian pada bidang yang ketiga yaitu bidang teknologi. Peradaban pada teknologi, Utsmaniyah II mulai mengejar ketertinggalan. Mereka mulai menggunakan senjata modern, membangun jalur kereta api, memperkenalkan percetakan, memperbarui sistem militer. Nah, jadi pada Utsmaniyah kedua mereka memulai memperbarui pada bidang teknologi mereka. Seperti yang sudah sampaikan tadi, walau begitu perkembangan teknologi masih kalah cepat dibanding dengan negara-negara Eropa. Nah, itu peradaban pada bidang teknologi. Mereka membangun sistem militer, membuat percetakan, jalur kereta api, serta senjata-senjata modern. Tetapi masih kalah cepat dengan teknologi pada negara Eropa. Kemudian peradaban yang keempat yaitu peradaban pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, Utsmaniyah tidak sekuat dulu. Masalahnya yang muncul antara lain, yang pertama, hutang luar negara menumpuk. Kemudian perdagangan kalah saing dengan Eropa. Dan yang ketiga, pajak rakyat makin berat. Akibatnya kesejahteraan rakyat menurun dan ketergantungan pada negara barat makin besar. Ini membuat Utsmaniyah kedua semakin menurun atau semakin melemah. Kemudian yang terakhir, peradaban pada bidang politik. Secara politik, Utsmaniyah II mulai melakukan reformasi besar-besaran yang dikenal dengan Tanzimat. Isinya antara lain yaitu pembaruan hukum, pembatasan kekuasaan sultan, dan penataan administrasi negara. Namun sayangnya reformasi ini sering tidak konsisten dan banyak ditentang dari dalam. Nah, para pemerintah-pemerintah pada Utsmaniyah kedua banyak menentang antara pembaruan reformasi besar-besaran pada bidang politik. Nah, kemudian bagaimana kisah bisa runtuhnya dinasti Utsmaniyah kedua ini? Keruntuhan dinasti Utsmaniyah kedua terjadi karena gabungan banyak faktor-faktor. Yang pertama, konflik internal yang berkepanjangan yang ada pada pemerintahan dinasti Utsmaniyah kedua. Kemudian tekanan politik dan militer dari Eropa. Bersaing antara politik dan militer dengan Eropa dengan Utsmaniyah kedua, sehingga tekanan politik dari Eropa memperlemah dinasti Utsmaniyah kedua. Kemudian nasionalisme di wilayah jajahan itu juga membuat
lemahnya atau menyebabkan keruntuhan dinasti Utsmaniyah kedua. Kemudian kekalahan dalam Perang Dunia ke-1. Puncaknya pada tahun 1924, lembaga kekhalifahan resmi dihapus oleh Mustafa Kamal Ataturk. Disinilah dinasti Utsmaniyah benar-benar berakhir setelah berkuasa lebih dari 600 tahun. Nah, jadi bisa dibilang dinasti Utsmaniyah II adalah fase perjuangan. Mereka berusaha bangkit lewat pembaruan, tapi tekanan zaman terlalu besar. Dari sini kita belajar bahwa sebuah peradaban mau bertahan harus bisa berubah tanpa kehilangan jati diri. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kisah bagaimana asal-usul dinasti Utsmaniyah kedua, apa-apa saja peradaban pada dinasti Utsmaniyah kedua, serta bagaimana keruntuhan atau usainya dinasti Utsmaniyah kedua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.